Kita ada testimoni dari kawan-kawan pekerja migran Indonesia di Taipei yang sudah juga bergabung dengan kita dari tadi. Sebetulnya saya persilakan langsung saja untuk teman-teman di Taipei yang akan memberikan testimoninya. Oke, silakan Mas. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia, Bapak-bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan KDI di Taipei, dan para undangan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Satriawan, pekerja migran Indonesia yang saat ini di Taiwan. Saya atas nama PMI yang ditempatkan melalui program SP2T mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan peluang kepada kami untuk bekerja di Taiwan tanpa dipungut biaya penempatan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami bekerja di Taiwan tanpa dipungut biaya penempatan atau zero cost. Dan ini sesuai dengan tema kegiatan ini, yaitu memerdekakan PMI, karena kami merdeka dari biaya penempatan yang mahal ke Taiwan. Kami berharap program ini bisa semakin ditingkatkan, sehingga semakin banyak calon PMI yang mendapat kesempatan untuk bekerja ke Taiwan tanpa dipungut biaya. Selanjutnya kami juga berharap pemerintah Indonesia memberi kesempatan untuk semakin banyaknya sektor pekerjaan yang diberikan untuk mengikuti SP2T. Kami juga berharap perwakilan pemerintah di Taiwan semakin giat membangun relasi dengan pemilik perusahaan-perusahaan sehingga semakin banyak yang bersedia berpartisipasi mengikuti SP2T. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama PMI yang ditempatkan melalui SP2T, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia seperti BP2MI beserta UPT-UPT-nya, Kemenaker dan KDI Taipei atas kesempatan sehingga kami masih bisa bekerja di Taiwan tanpa dipungut biaya penempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sesi terakhir ini saya ingin meminta sebetulnya satu pernyataan terakhir dari masing-masing narasumber terkait apa yang harus kita lakukan bersama ke depan. Saya akan memulai dari Pak Yuda sekaligus juga untuk menjawab dan tadi ada pertanyaan dari Mbak Wahyu. Saya rasa ya, maka menjawab pertanyaan Mbak Wahyu sekaligus satu kata terakhir untuk menutup diskusi kita hari ini, apa yang kita lakukan ke depan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Amok. Terima kasih Mbak Wahyu tadi yang menanyakan pernyataan bahwa pekerja migran kita yang berangkat unprocedural itu kemungkinan tidak memahami apa hak-hak mereka, bagaimana mendapatkan pelindungan dari perwakilan kita di luar negeri. Dan tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa bukan hanya prosedural, yang prosedural pun tidak tahu. Saya sepakat. Kami di perwakilan RI itu ada di hilir, Mbak. Kita ada di hilir ketika kasus itu muncul. Dan kami merekod modus-modus yang terjadi. Dan kami memang mencatat bahwa yang prosedural belum tentu paham dengan hak-haknya. Sebagai contoh, kami 3,5 tahun di Malaysia. Kami menangani kasus yang prosedural. Kami tanya, harusnya by prosedur ada pelatihan 200 jam sebelum berangkat ke Malaysia. Ketika mereka dapat kasus, saya tanya, Anda ikut pelatihan enggak? Enggak Pak, saya hanya tanda tangan doang. Itu yang terjadi. Nah, contoh sekali lagi, kasus kapal Longsing 629. Ibu Menteri Luar Negeri langsung mewawancara 14 ABK kita. Mereka punya BST, Basic Safety Training, bagaimana menyelamatkan diri ketika kapal itu mengalami distress. Ditanya, ikut pelatihan enggak? Tidak. Jadi punya dokumen bukan berarti mereka paham. Seperti itu. Ini kemudian menjadi tantangan kita semua. Kembali lagi bahwa ketika kita bicara tata kelola, kami mencatat mungkin lebih dari 90% bahwa kasus itu bermula dari tata kelola di hulu. Nah, itulah kemudian kami sepakat, kami eko tadi yang disampaikan Pak Beni dan juga Pak Aris, bahwa proses tata kelola ini perlu kita awasi bersama. Kita awasi bersama. Kami sebagai pejabat publik tentu
perlu diawasi. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri kami sudah punya portal Peduli WNI, di situ ada lembaga pengaduan. Jika ada staf perwakilan yang tidak sesuai prosedur, silakan laporkan. Tapi tentu dengan data-data yang akurat. Kami akan juga melakukan penegakan sanksi-sanksi jika memang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi silakan diawasi bersama. Kemudian tadi mengenai ABK, kami juga sangat sedih sekali ketika kita berbicara mengenai awak kapal kita, terutama awak kapal perikanan, ketika kasus-kasus yang terjadi itu muncul, dimulai dari Longsing 629. Sebetulnya kasus itu sudah muncul sejak lama. 2017 kami menangani sekitar 1.200 kasus. 2018 sekitar 1.000-an juga. Rata-rata 1.000 kasus. Nah, kemudian muncullah kapal Longsing 629 ketika ada 3 ABK kita di larung jenazahnya. Ini membuat sebagai wake up call bagi kita semua betapa bekerja di kapal ikan itu memang berbahaya. Ketika itu berbahaya, maka kehadiran negara harus mulai sejak awal. Wawancara kami ketika mereka menandatangani perjanjian kerja laut, gitu ya. Kalau Bapak Ibu membaca isi perjanjian kerja laut itu, mungkin kami bisa menyampaikan itu sebetulnya bukan perjanjian kerja, itu perjanjian perbudakan. Tapi mereka tanda tangan, kenapa? Karena mereka tidak diberi kesempatan untuk membaca. Mereka tidak diberi kesempatan untuk memahami isi perjanjian kerja tersebut, kemudian tidak ada pendampingan. Nah, inilah kemudian bagaimana dengan berbagai macam modus yang kita hadapi di luar negeri, kami di Kementerian Luar Negeri dan di Perwakilan RI juga ingin menyumbangkan kepada perbaikan tata kelola yang ada di hulu, sehingga kembali lagi niat kita untuk memerdekakan pekerja migran kita yang tadi kami sampaikan untuk kemerdekaan itu adalah nyaman dan aman ketika berangkat, nyaman dan aman ketika bekerja, dan kemudian nyaman dan aman juga ketika kembali ke Indonesia dan kemudian bisa meningkatkan taraf hidupnya. Sekali lagi, ini komitmen kita bersama. Saya rasa ini forum yang sangat baik ketika seluruh pemangku kepentingan hadir di sini, gitu ya. Tapi harapan kami tidak hanya berhenti di sini, seperti itu, karena kita perlu ada aksi nyata ke depan sehingga apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan pada hari ini betul-betul bisa direalisasikan ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda. Tepuk tangan untuk Pak Yuda. Kita lanjut ke Himsataki. Satu kata terakhir penutup. Apa nih yang harus kita lakukan ke depan? Maju ke depannya seperti apa? Sip. Satu kata. Satu kalimat lah. Satu kalimat ya. Saya sudah siang jadi sudah satu kata begitu. PMI cerdas, PMI merdeka. Oke, PMI cerdas, PMI merdeka. Oke, Mbak Nur, satu kalimat Mbak. Merdeka. Terus nanti Mbak Anis. Satu kalimat ya. Ya, kalimat. Memerdekakan TKI perlu sinergisitas. Oke, sinergisitas. Cerdas, sinergisitas. Mbak Anis. Memerangi sindikat tidak cukup yang unprosedural, tetapi yang prosedural itu juga banyak yang bermasalah. Oke, yang prosedural dan non-prosedural semua sindikat harus disikat. Pak Ayub. Lindungi PMI sesuai dengan nurani kita. Oke, lindungi PMI sesuai dengan nurani kita. Oke, Pak Saiful. Sejak bangun tidur, PMI ingin bekerja ke luar negeri, maka BP2MI harus melindungi. Oke, BP2MI harus melindungi, kita semua harus melindungi. Oke, saya tahu teman-teman di sana pada protes ke saya, nggak dikasih kesempatan, tapi mohon maaf, kali ini saya otoriter, ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:45, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, baik untuk Naker, untuk BP2MI, untuk Kemlu, dan juga untuk asosiasi maupun kawan-kawan lainnya, boleh ditulis, langsung disampaikan, atau di-drop ke saya, nanti saya sampaikan juga boleh. Mohon maaf atas keterbatasannya, tapi saya rasa hari ini kita sudah membincang semua, kita menemukan titik konkret, semua bersepakat, semua sama-sama bicara bahwa mereka akan melindungi PMI, memerdekakan PMI,
dengan meningkatkan skill, membuat PMI cerdas, memutus mata rantai pungli baik prosedural non prosedural, membuat PMI nyaman bekerja dengan perlindungan yang maksimal dari hulu sampai hilir, dan terakhir juga memberdayakan PMI, memastikan mereka aman pulang dan berdaya sekembalinya mereka dari tanah air. Itu tujuan kita, harus kita kawal bersama. Ini bukan akhir, ini awal. Langkah Kepala Badan mengeluarkan Perka Badan terkait pembebasan biaya penempatan adalah titik pijak awal yang masih harus kita dorong dan kita monitor bersama-sama. Oke, kita ketemu kembali pada diskusi-diskusi lanjutan untuk tentunya memonitoring dan memastikan bahwa perlindungan PMI dapat dijalankan dengan maksimal. Saya atas nama moderator dan tim mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan, dan sampai bertemu untuk berdiskusi kembali. Jangan kecewa dengan saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.